Perkenalkan, kami dari kelompok satu di sini akan menjelaskan sebuah materi yang akan kita bawakan untuk melaksanakan tugas yang diberikan Bapak Jurna dengan judul distribusi frekuensi dan jenis grafik. Nah, kelompok satu kita beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Vivian Resi sebagai juru bicara bagian tabel serta penjelasan soal-soal. Kemudian ada saya Zaki Akbar sebagai moderator di sini. Dan yang terakhir ada Sirut Veronica sebagai penjelas isi materinya. Baik, langsung saja kita masuk ke sebuah latar belakang sebuah materi. Tidak dapat disangkal bahwa dalam senantiasa terlihat dalam masalah penilaian atau evaluasi. Hasil penelitian itu biasanya dinyatakan dalam berbagai macam cara. Namun, cara yang paling umum digunakan adalah dengan menyatakannya dalam bentuk angka atau bilangan. Karena penilaian hasil pendidikan yang paling umum menggunakan data kuantitatif, maka tidak diragukan lagi statistik memiliki fungsi yang sangat penting. Cara penyajian data statistik pun bermacam-macam, baik melalui tabel ataupun grafik, sehingga muncul istilah distribusi frekuensi. Karena banyaknya kalangan yang belum memahami apa itu distribusi frekuensi, maka di sini kita akan membawakan sebuah materi, semoga bisa membantu kalian untuk bisa memahami. Langsung saja kita masuk ke dalam sebuah permasalahan, yaitu pengertian variabel. Kata variabel berasal dari bahasa Inggris variable, dengan artinya ubahan, faktor tak tetap, atau gejala yang dapat diubah-ubah. Variabel pada bahasa dasarnya bersifat kualitatif namun dilambangkan dengan angka. Lalu pengertian frekuensi. Kata frekuensi yang dalam bahasa Inggrisnya adalah frekuensi, berarti kata kekerapan, keseimbangan, dan keseringan. Dalam statistik, frekuensi mengandung pengertian angka bilangan yang menunjukkan seberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka-angka itu berulang dengan deretan angka tersebut, atau berapa kalikah suatu variabel itu muncul dalam deretan angka tersebut. Oke, lalu pengertian distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi adalah data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak yang dapat diubah menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam data kelas-kelas tertentu. Data yang membuat data berkelompok disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Oke. Kemudian distribusi frekuensi memiliki 3 permasalahan. Yang pertama adalah tujuannya, yaitu memudahkan dalam penyajian data, mudah dipahami dan dibaca sebagai bahan informasi. Kemudian macam-macamnya yaitu ada kategori dan numerik. Jenis-jenisnya, yang pertama ada frekuensi biasa, yaitu frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Kemudian ada frekuensi relatif, yaitu frekuensi yang berisikan tentang nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Dan yang terakhir ada frekuensi kumulatif, yaitu adalah frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif, yaitu angka-angka yang dijumlahkan. Nah, lalu ada istilah-istilah dalam distribusi frekuensi. Istilah yang pertama biasa disebut kelas, yaitu kelompok nilai data atau variabel dari suatu data secara acak. Kemudian yang kedua ada batas kelas, yaitu nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas lain. Kemudian ada topik kelas, yaitu kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas lainnya. Kemudian topik kelas dibagi menjadi 2, yaitu topik kelas atas dan topik kelas bawah. Lalu yang keempat ada titik tengah kelas, yaitu angka atau nilai yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Yang kelima ada interval kelas, adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas lainnya. Kemudian panjang interval adalah jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Dan yang terakhir ada frekuensi, yaitu banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu secara acak. Nah, lalu ada tabel distribusi frekuensi, yaitu adalah penyajian statistik data berkelompok dalam bentuk tabel di mana setiap data dikelompokkan dalam kelas interval.
Contoh tabelnya adalah sebagai berikut. Ada istilah lain yaitu histogram. Nah, yang berisi ringkasan dari sebuah variasi data kemudian menjadi sebuah grafik batang. Contohnya adalah sebagai berikut. Baik. Kemudian ada istilah lain yaitu polygon frekuensi, yaitu merupakan grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Contoh tabelnya adalah sebagai berikut. Nah, Selanjutnya yaitu jenis-jenis grafik. Pertama yaitu grafik batang. Grafik batang adalah jenis grafik yang menggambarkan beberapa data dalam bentuk batang. Grafik batang atau histogram merupakan jenis grafik yang paling sederhana dan sangat mudah untuk dipahami. Kemudian, yang kedua yaitu grafik garis. Grafik garis adalah jenis grafik yang menggambarkan beberapa data dalam bentuk garis atau kurva. Grafik garis digunakan untuk menggambarkan suatu perkembangan atau perubahan data dari waktu ke waktu. Dan ketiga yaitu grafik lingkaran. Grafik lingkaran adalah jenis grafik yang menggambarkan beberapa data dalam bentuk lingkaran. Grafik lingkaran digunakan untuk menggambarkan presentase nilai total dari suatu data. Kemudian langkah-langkah membuat tabel. Yang pertama, buka aplikasi Microsoft Word, kemudian tekan tab Insert. Kemudian akan muncul tabel menurun dan mendatar. Pilih sesuai kebutuhan kolom dan baris atau klik sekali. Maka tabel akan langsung muncul di lembar kerja. Kemudian, jika kebutuhan kolom dan baris dirasa lebih dari yang ditampilkan, maka tekan Insert Table. Akan muncul kotak dialog. Atur sendiri jumlah kolom dan baris sesuai kebutuhan pada table size, number of columns untuk jumlah kolom, dan number of rows untuk jumlah baris. Kemudian tekan OK, maka tabel akan muncul di lembar kerja. Kemudian langkah-langkah membuat histogram. Yang pertama, mengumpulkan data pengukuran. Contoh tabelnya ada di sebelah kanan tampilan layar. Kedua, menentukan besarnya range. Kemudian ketiga, menentukan banyaknya kelas interval. Dan contoh tabelnya ada di sebelah kanan tampilan juga. Kemudian keempat, menentukan lebarnya kelas interval, batas kelas, dan nilai tengah kelas, seperti pada contoh. Kemudian kelima, menentukan frekuensi di setiap kelas. Seperti yang ada pada gambar yang ada pada tampilan pada saat ini. Dan keenam, membuat grafik histogram. Bisa teman-teman lihat sendiri contoh-contohnya. Kemudian langkah-langkah membuat poligon. Pertama, buat titik tengah kelas. Kemudian buat tabel distribusi frekuensi mutlak dengan menambah kolom titik tengah kelas. Dan terakhir, buat grafik poligon frekuensi. Contoh soal, diketahui nilai ujian statistika 50 mahasiswa sebagai berikut. Ditanyakan, buatlah distribusi frekuensi untuk data di bawah ini. Contoh datanya dapat kita lihat di tabel di bawah ini. Jawab, yang pertama membuat data terurut, mengurutkan data dari terkecil sampai terbesar, yaitu mengurutkan data dari angka 25 sampai 80. Yang kedua, menentukan range atau jangkauan. Rumusnya adalah R sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. R sama dengan 80 dikurang 25, hasilnya 55. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas atau rumus Stargess. Rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N sama dengan 50. K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali log N. K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali log 50. K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali 1,6989. K
K sama dengan 1 tambah 5,6. K sama dengan 6,6 atau bila dibulatkan angkanya menjadi 7. Yang keempat adalah menentukan kelas interval. Rumusnya adalah I sama dengan R dibagi K. R sama dengan 55 dan K sama dengan 7. I sama dengan 55 dibagi 7. Hasilnya adalah 7,8 atau bila dibulatkan adalah angkanya 8. Selanjutnya adalah memasukkan data ke dalam kelas dengan memakai sistem tali dan turus. Contoh intervalnya adalah 25 sampai 32. Untuk mencari nilai tengah yaitu 1/2 dalam kurung batas bawah ditambah batas atas tutup kurung. Hasilnya adalah 28,5. Frekuensi dapat kita cari dengan cara mengurutkan data terkecil sampai data terbesar. Yang kita dapat dari interval 25 sampai 32 adalah frekuensinya 8. Kesimpulan, untuk memperoleh gambaran yang baik mengenai data tersebut perlu diolah terlebih dahulu. Maka dari sinilah perlunya kita mempelajari namanya frekuensi distribusi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori, dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Distribusi frekuensi adalah susunan data dalam bentuk tunggal atau kelompok menurut kelas-kelas tertentu dalam sebuah daftar. Terima kasih atas waktunya. Bila ada salah kata atau pengucapan kata, kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.